Suatu ketika Nabi Musa berkeinginan untuk melihat keadaan umatnya. Setelah berkeliling, di pertengahan jalan beliau mendapati seseorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa mendekati dan menyapanya. Karena dia orangnya ahli ibadah, merasa dirinya paling hebat dalam hal ibadah di antara kaum yang lainnya, maka dia memberanikan diri untuk menyodorkan sebuah pertanyaan kepada Nabi Musa perihal ibadahnya. Wahai Musa, aku telah beribadah kepada Allah selama 350 tahun tanpa melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Lalu di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkanku di surganya? Dengan gagah berani ia mengatakan, tolong sampaikan pertanyaanku ini kepada Allah. Nabi Musa mengabulkan permintaan orang tersebut. Sebagai seorang utusan, ketika dimintai pertolongan oleh umatnya, tentu beliau merasa bahagia. Nabi Musa pun kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberitahukan di akhirat kelak umat yang rajin beribadah ini ditempatkan di mana. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, sampaikanlah kepadanya bahwa aku akan meletakkannya di dasar nerakaku yang paling dalam. Setelah itu Nabi Musa memberitahukan kepada orang tersebut perihal apa yang tengah difirmankan Allah kepada beliau. Seketika ahli ibadah itu tercengang mendengar perkataan Nabi Musa. Dengan perasaan sedih berselimut gundah, ia beranjak dari hadapan Nabi Musa. Tampaknya jawaban itu terus menyelimuti dirinya hingga larut malam. Namun yang menarik darinya, ia tidak sekedar memikirkan nasib dirinya sendiri, akan tetapi juga ia mulai memikirkan bagaimana nasib para saudara-saudaranya, teman dan orang lain yang baru beribadah selama 200 dan 300 tahun, bahkan terhadap orang-orang yang lebih sedikit darinya beribadah kepada Allah. Di manakah mereka kelak di akhirat akan ditempatkan? Keesokan harinya seorang ahli ibadah itu menjumpai Nabi Musa kembali, sembari berkata kepada beliau, wahai Musa, aku rela dimasukkan Allah ke dalam nerakanya yang paling dalam, akan tetapi aku meminta satu permohonan lagi. Aku mohon agar setelah tubuhku ini dimasukkan ke dalam neraka, maka jadikanlah tubuhku ini sebesar-besarnya, sehingga seluruh pintu neraka tertutup oleh tubuhku ini, agar tidak ada seseorang pun yang akan masuk ke dalamnya. Nabi Musa pun kemudian menyampaikan kembali permohonan orang tersebut kepada Allah. Setelah mendengar apa yang tengah disampaikan oleh Nabi Musa, maka Allah berfirman, wahai Musa, sampaikanlah kepada umatmu itu bahwa sekarang aku akan menempatkan dia di surgaku yang paling tinggi. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa sedahsyat dan sehebat apapun ibadah yang dilakukan seseorang hamba kepada Allah tidak dapat menjamin keselamatan seseorang, tidak dapat dijadikan sebagai parameter untuk memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah, melainkan adalah dengan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi kisah singkat mengenai kaum Nabi Musa yang merasa hebat atas ibadahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.